Halo, berjumpa lagi dengan Bu Ari di video pembelajaran matematika. Anak-anak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 1, yaitu membahas mengenai bilangan bulat. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang berbagai macam bilangan, terutama bilangan bulat. Bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Are you ready? Choose. Nah, seperti kalian lihat pada bagian ini, ada berbagai macam jenis-jenis bilangan. Salah satunya adalah bilangan bulat. Nah, apa itu pengertian bilangan bulat? Untuk selanjutnya, supaya lebih gampang, bilangan bulat kita sebut dengan bilbul ya. Bilbul merupakan singkatan dari bilangan bulat. Oke, bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan nol. Pada garis bilangan bisa kalian lihat, jadi antara bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif, ada bilangan di tengah-tengah yang tidak termasuk bilangan bulat negatif dan tidak termasuk bilangan bulat positif, yaitu bilangan nol. Kemudian, setelah kita tahu bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat negatif, positif, dan bilangan nol, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat. Perhatikan dulu tanda pembanding berikut ini. Nah, tanda yang pertama yang di atas itu dibaca lebih dari. Kemudian tanda yang kedua di bawahnya dibaca kurang dari. Tanda yang ketiga tentunya dibaca sama dengan. Nah, kalian lihat pada garis bilangan. Pada garis bilangan, semakin kiri letak bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Sebaliknya, jika bilangan semakin ke kanan letaknya, maka nilainya semakin besar. Nah, ini tugas nomor 1. Tugas nomor 1, pada bagian jenis-jenis bilangan itu tadi, kalian salin di buku catatan matematika. Kemudian tugas yang kedua, urutkanlah bilangan-bilangan berikut dari yang paling besar. Ada 2 soal ya, A dan B kalian lihat, kemudian kalian urutkan dari yang paling besar. Selanjutnya tugas kalian nomor 3 pada pertemuan ini adalah mengurutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang paling kecil. Ada 3 soal. Jadi ada 1, 2, 3 tugas untuk sementara. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini juga kita akan membahas mengenai operasi pada bilangan bulat. Ada 4 operasi pada bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Karena nanti kalau kita bahas jadinya panjang, maka untuk operasi penjumlahan dan pengurangan kita bagi menjadi 2 video. Nah, video ini adalah video bagian 1. Biar keren, bahasa Inggrisnya kita sebut part 1. Oke, lanjut. Nah, pada operasi penjumlahan dan pengurangan, seperti ini ya, ada berlaku sifat-sifatnya. Nah, untuk operasi jumlah dilakukan seperti biasanya, seperti penjumlahan pada bilangan asli biasa. Kemudian pada operasi kurang, itu terjadi operasi yang menambah lawan pengurangnya. Nah, gimana itu kalimatnya kok agak sulit ya? Nah, ini contohnya seperti ini. Positif dikurangi positif, itu menjadi positif ditambah negatif dan seterusnya. Nah, kalau ini membingungkan, perhatikan penjelasan berikutnya supaya lebih paham. Ada beberapa cara atau media dalam melakukan operasi penjumlahan dan pengulangan pada bilangan bulat. Yang pertama menggunakan garis bilangan dan yang kedua menggunakan manik-manik. Nah, kalau menggunakan garis bilangan, Bu Ari kira di SD sudah sering dan sudah biasa dilakukan. Yang Bu Ari bahas pada video ini adalah menggunakan media manik-manik atau kancing. Jika kita ada di pertemuan tatap muka secara langsung, maka media manik-manik ini bisa kita lakukan dengan praktek. Nah, karena kita saat ini adalah BDR, maka Bu Ari jelaskan aja, semoga kalian paham. Kalau tidak paham, nanti ditanyakan di grup ya. Lanjut. Nah,
ada 2 manik yang Bu Ari berikan atau 2 kancing yang selanjutnya disebut manik-manik gitu ya. Jadi kalau tandanya plus itu kita sebut manik positif, kalau tandanya min kita sebut manik negatif. Ketentuan pada media ini atau cara ini adalah manik positif itu nilainya positif. Jadi kalau ada 2 manik positif itu nilainya positif 2. Jika ada 3 manik positif maka otomatis nilainya positif 3. Begitu juga jika ada 3 manik negatif maka nilainya adalah negatif 3. Dan jika ada 4 manik negatif maka nilainya adalah negatif 4. Bagaimana? Apakah bisa dipahami ketentuannya? Bisa ya? Lanjut. Nah, positif dan negatif yang berpasangan itu nilainya adalah 0. Jadi misalnya jika ada 1 manik positif dan 1 manik negatif itu kita sebut 1 pasang. Kemudian jika ada 2 manik positif dan 2 manik negatif maka kita sebut 2 pasang. Jadi disebut berpasangan kalau banyaknya manik positif dan manik negatif sama. Bagaimana jika ada manik yang tidak mempunyai pasangan? Misalnya, jika ada 3 manik positif dan ada 1 manik negatif, maka ada 2 manik positif yang tidak mempunyai pasangan. Maka nilai dari kondisi ini adalah 2 positif. Selanjutnya, yang terakhir yang paling bawah itu di gambar paling bawah. Jika ada 2 manik positif dan 3 manik negatif, maka ada 1 yang tidak mempunyai pasangan yaitu manik negatif. Maka nilai dari kondisi ini adalah negatif 1 dan seterusnya. Jadi sekali lagi nilai suatu kondisi itu kalian lihat dari berapa banyak manik yang tidak mempunyai pasangan. Nah itu tandanya manik itu positif atau negatif. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh nomor 1, positif dikurangi positif. Ya, jadi ini 3 dikurangi 4 misalnya. Ada 3 manik positif dan ada 4 manik negatif. Berapa manik yang tidak mempunyai pasangan? Betul, ada 1 manik negatif yang tidak mempunyai pasangan. Sehingga nilai dari 3 dikurangi 4 adalah negatif 1. Contoh nomor 2, negatif ditambah positif. Negatif 2 ditambah 4. Jadi ada 2 manik negatif dan ada 4 manik positif. Nah, di kondisi ini ada 2 manik positif yang tidak punya pasangan. Maka nilai dari negatif 2 ditambah 4 adalah 2 positif. Contoh nomor 3, negatif ditambah negatif. Contohnya negatif 3 ditambah negatif 2. Negatif 3 ditambah negatif 2 berarti otomatis ada 5 manik negatif. Karena tidak ada manik positifnya sama sekali, maka otomatis nilai dari negatif 3 ditambah negatif 2 adalah banyaknya manik negatif yang ada di situ, yaitu negatif 5. Contoh nomor 4, negatif dikurangi positif. Negatif 3 dikurangi 2. Jadi untuk negatif 3 dikurangi 2, kita sediakan dulu 3 manik negatif, kemudian diambilkan lagi 2 manik positif. Nah, karena diambilkan 2 manik positif, maka kita butuh 2 manik negatif supaya nilainya pas. Sehingga negatif 3 dikurangi 2 hasilnya adalah negatif 5. Contoh nomor 5, negatif dikurangi negatif. Negatif 4 dikurangi negatif 2. Jadi pertamanya ada 4 manik negatif. Kemudian diambil 2. 4 manik negatif diambil 2 manik negatif. Sehingga tersisa 2 manik negatif. Jadi nilai dari negatif 4 dikurangi negatif 2 adalah negatif 2. Ya, jadi tadi ada kesalahan, ya maklum ya. Kemudian
Untuk lebih jelasnya lagi, kerjakan contoh berikut ini. Ada 3 contoh. Berapakah nilai dari negatif 4 tambah 3, kemudian nilai dari negatif 4 ditambah negatif 5, kemudian berapa nilai dari 6 ditambah negatif 2. Nah, seperti ini penjelasannya. Negatif 4 ditambah 3. Jadi ada 4 manik negatif dan ada 3 manik positif. Dari kondisi ini ada 1 manik negatif yang tidak mempunyai pasangan, sehingga hasil dari negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Kemudian contoh yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 5. Ada 4 manik negatif, kemudian ada lagi 5 manik negatif, sehingga ada 9 manik negatif yang tidak mempunyai pasangan, karena kan sama sekali tidak ada manik positifnya. Jadi hasil dari negatif 4 ditambah negatif 5 adalah negatif 9. Soal yang ketiga, 6 ditambah negatif 2. Jadi kita sediakan 6 manik positif, kemudian 2 manik negatif. Dari kondisi ini bisa kita lihat bahwa ada 4 manik positif yang tidak mempunyai pasangan, sehingga hasil dari 6 ditambah negatif 2 adalah 4 positif. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Nah, kalau udah bisa dipahami, perhatikan kuis ini. Jadi kuis ini bukan tugas. Kalau tadi tugas ada 1, 2, 3, ada 3 nomor tugas. Itu kalian kerjakan di buku, kemudian di foto, kalian kirim di grup. Kalau kuis ini nanti silahkan jawabannya kalian tulis di grup, tulis di chat aja ya. Jadi kuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Silahkan yang bisa jawabannya langsung ditulis di grup, nanti ada poin untuk yang menjawab benar dan cepat. Oke, ini adalah video penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat part 1 atau part 1. Selanjutnya setelah kita tanya jawab di grup, kita akan lanjutkan dengan video pembelajaran part 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan di grup dulu dengan tanya jawab. Nah, ini dia video operasi penjumlahan dan pengurangan part 2. Oke, setelah tadi kita melakukan tanya jawab, semoga bisa lebih dipahami. Nah, ini tadi kuis yang ada di penghujung video part 1. Ada 10 soal. Bagaimana? Apakah kalian sudah betul semua jawabannya? Kita lihat, ini dia kunci jawabannya. Nomor 1, 5 ditambah 3 hasilnya 8. Nomor 2 hasilnya negatif 6. Nomor 3 hasilnya 0. Nomor 4 hasilnya 1. Nomor 5 hasilnya 8. Nomor 6 hasilnya negatif 2. Nomor 7 hasilnya negatif 1. Nomor 8 hasilnya negatif 1. Nomor 9 hasilnya negatif 2. Dan nomor 10 hasilnya negatif 2. Bagaimana? Betul semua? Nah, untuk bilangan negatif perlu kita samakan istilahnya ya. Jadi bilangan negatif itu bisa dinyatakan dengan kalimat negatif 2 atau min 2 juga boleh. Tetapi untuk bilangan positif misalnya 5, kita sebenarnya tidak perlu mengatakan positif 5 atau 5 positif, tapi cukup dengan 5 saja. Jadi jika tadi waktu di penjelasan menggunakan media, kadang-kadang Bu Ari bilang positif 2 atau 2 positif, itu hanya untuk memudahkan saja. Jadi untuk selanjutnya bilangan positif kita sebut bilangannya saja tanpa embel-embel positif. Oke. Nah, kita masuk di bagian inti video part 2 penjumlahan dan pengurangan bilkul. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini ada beberapa sifat yang berlaku. Seperti ini Bu Ari baca, A ditambah B sama dengan A ditambah B tetap karena positif ditambah positif. Kemudian
Jika ada dua bilangan negatif yang dikurangkan, jadi negatif A dikurangi B, maka kita bisa menghitung dengan cara negatif, kemudian dalam tanda kurung A ditambah B. Artinya A ditambah B kita jumlahkan dulu, baru hasilnya diberi tanda negatif. Kemudian yang ketiga, jika ada bilangan positif ditambah bilangan negatif, A ditambah negatif B, maka hasil perhitungannya adalah A dikurangi B. Kemudian yang keempat, jika ada bilangan negatif ditambah bilangan positif, maka kita bisa menghitung dengan cara seperti ini. Negatif A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Jika masih bingung, ada penjelasan lanjutannya, yaitu dalam operasi penjumlahan dan pengurangan terjadi perkalian tanda. Jadi positif dikalikan positif hasilnya positif, kemudian positif dikali negatif hasilnya negatif, kemudian negatif dikali positif hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Ingat ya, tanda yang sama apabila dijumlahkan hasilnya positif. Dan jika tanda yang berbeda dikalikan maka hasilnya adalah negatif. Bu Ari ulangi sekali lagi, ada perkalian tanda, jika tandanya sama dikalikan maka hasilnya adalah positif, dan jika tanda yang berbeda dikalikan maka hasilnya adalah negatif. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh latihan soal berikut ini. Ada 10 nomor, kita lihat satu persatu. Nomor 1, 10 dikurangi negatif 3. Jadi ada dua tanda yang berdekatan dikurangi dengan negatif ya. Itu istilahnya negatif dekat dengan negatif. Nah, tanda yang berdekatan itu berarti kita kalikan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sehingga 10 dikurangi negatif 3, kita menghitung 10 ditambah 3. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga hasilnya adalah 13. Kemudian nomor 2, negatif 14 ditambah negatif 5. Ada perkalian tanda positif dikali negatif. Apa hasilnya? Iya, negatif. Sehingga hasil dari negatif 14 tandanya menjadi dikurangi ya. Bu Ari ulangi, negatif 14 ditambah negatif 5 itu bisa kita hitung negatif 14 dikurangi 5. Sehingga berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah negatif 19. Kemudian nomor 3, 2 dikurangi negatif 16. Negatif dikalikan negatif hasilnya positif. Maka ini bisa kita hitung menjadi 2 ditambah 16. Hasilnya adalah 18. Kemudian nomor 4, 12 ditambah negatif 7. Negatif dikalikan bilangan positif, tanda negatif dikalikan tanda positif, sehingga hasilnya menjadi negatif. Jadi perhitungannya menjadi 12 dikurangi 7. Berapa hasilnya? 5 dong. Lanjut nomor 5, 2 ditambah negatif 6 dikurangi negatif 9. Jadi ada 3 bilangan yang dioperasikan. Perhatikan ada 2 perkalian tanda. Yang pertama, positif dikali negatif menjadi negatif. Kemudian yang tanda yang di belakang itu negatif dikali negatif hasilnya adalah positif. Sehingga operasinya menjadi 2 dikurangi 6. 2 dikurangi 6 itu berapa hasilnya? Negatif 4 ya. Kemudian negatif 4 ditambah 9. Negatif 4 ditambah 9 hasilnya berapa? Deng deng. Hasilnya adalah 13. Kemudian lanjut nomor 6. 35 dikurangi negatif 14. Tanda negatif dikalikan negatif hasilnya adalah positif. Sehingga perhitungannya menjadi 35 ditambah 14. Maka hasilnya adalah 49. Lanjut nomor 7. Negatif 4 ditambah 12. Tidak ada perkalian tanda sehingga langsung saja negatif 4 ditambah 12
Hasilnya adalah berapa? Ayo. Oke, hasilnya adalah 8. Nomor 8 juga tidak ada perkalian tanda, gampang sekali nih ya. 25 dikurangi 43. Jadi kita punya bilangan positif 25 diambil 43. Kan kurang. Kalau kurang itu nanti tandanya negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 19. Kemudian soal nomor 9. Negatif 9 dikurangi negatif 27. Ada perkalian tanda negatif dengan negatif menjadi positif, sehingga perhitungannya menjadi negatif 9 ditambah 27. Cara kita menghitung 27 dikurangi 9. Jadi hasilnya adalah 18. Soal terakhir, soal nomor 10. Ada 3 bilangan yang dioperasikan lagi, yaitu negatif 5 ditambah negatif 6 dikurangi negatif 17. Perkalian tanda yang pertama, negatif dikali positif hasilnya negatif. Dan perkalian tanda yang kedua yang di belakang itu, negatif dikali negatif hasilnya positif. Sehingga perhitungannya menjadi negatif 5 dikurangi 6, hasilnya negatif 11, ditambah 17. Jadi negatif 11 ditambah 17. Berapa hasilnya? Jeng jeng, hasilnya adalah 6. Nah, itu tadi ada 10 latihan soal beserta pembahasannya. Semoga kalian bisa memahami. Kalau tidak bisa atau ada yang masih kurang jelas nomor berapa, nanti bisa kalian tanyakan di chat grup melalui diskusi dan tanya jawab. Oke anak-anak, dalam kegiatan atau pembelajaran BDR ini kalian harus selalu mempersiapkan diri kalian. Nah, Bu Ari punya semboyan AA. Jadi semboyan BDR kita adalah AA. A yang pertama adalah attitude dan A yang kedua adalah amunisi. Attitude adalah disiplin diri dan tanggung jawab. Jadi bagaimana kita mengikuti BDR dengan tertib, disiplin sesuai waktunya, kemudian bertanggung jawab mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh guru mapel. Nah, amunisi adalah HP atau laptop yang kalian punya dengan kondisi yang lumayan bagus, artinya tidak ngedropan, ataupun kalau ngedrop ya kalian usaha, kalian selesaikan, cari solusi bagaimana caranya, misalnya dengan selalu dicas atau dengan ganti baterai dan sebagainya. Kemudian selain alat HP atau laptop, kita juga butuh kuota atau wifi bagi yang punya wifi di rumah. Nah, jadi untuk matematika Bu Ari punya semboyan BDR yaitu AA, attitude dan amunisi. Oke anak-anak, dalam mengerjakan tugas boleh slow, boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh layeh-layeh, tetapi tetap kerjakan tugas dengan tanggung jawab ya. Oke, selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kelas matematika menjadi kelas yang menyenangkan. Terima kasih, tetap sehat, semangat. Sampai jumpa.